Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materi kita dengan materi praktikum, yaitu memanfaatkan fungsi vertical lookup dan horizontal lookup, atau biasa disingkat dengan VLOOKUP dan HLOOKUP. Fungsi dari VLOOKUP dan HLOOKUP ini adalah untuk mencari data pada sebuah tabel. Nah, sebagai contoh di sini ada tabel di mana nanti kita akan mengisi dengan menggunakan fungsi-fungsi tersebut, baik itu menggunakan HLOOKUP maupun menggunakan vertical lookup. Nah, pertanyaannya kapan kita menggunakan fungsi vertikal dan kapan kita menggunakan fungsi horizontal. Nah, fungsi vertikal digunakan ketika tabel data atau tabel bantu atau tabel pembanding yang kita gunakan modelnya seperti ini. Jadi dia subjudulnya judul-judulnya ini berada di bagian atas. Nah, sehingga kita menggunakan vertikal. Sementara data-datanya dengan model vertikal seperti ini. Jadi kita melihat dari judul dari tabel pembanding tersebut. Nah, begitu pula untuk horizontal, model dari judul-judulnya berada di bagian kiri seperti ini, ya, atau berada di samping ya. Nah, jadi judul-judulnya berada di samping dan data-datanya berada di sebelah kanannya, atau kalau dia disimpan di kode ini atau judul-judul ini di bagian kanan disimpan, berarti di bagian kirinya. Untuk mengisi masuk data-data ini kan kalau kita punya perusahaan, kemudian jumlah karyawannya sampai ribuan orang, dan ini akan kita input masuk ke dalam bagian-bagian ini, maka tentunya sangat melelahkan, merepotkan, dan bisa saja terjadi kesalahan. Nah, sekarang dengan menggunakan fungsi atau rumus HLOOKUP VLOOKUP ini, maka dengan mudah akan kita menginput dari setiap isian-isian ini. Nah, bagaimana menggunakannya? Nah, mari kita bersama-sama mempraktekkan untuk mengisi nama bagian, ya. Untuk mengisi nama bagian, tentunya kita perhatikan dari kodenya. Nah, begitu pula dengan gaji pokok, tunjangan, koordinator, semuanya berada, yang diperhatikan adalah bagiannya. Kalau nanti misalnya dia adalah bagian A, maka nama bagiannya adalah sales, kemudian gaji pokoknya ini, tunjangannya ini, dan koordinatornya ini. Kalau dia kode bagiannya B, maka nanti dia bagian gudang, gaji pokok, tunjangan, dan koordinator. Begitu pula selanjutnya. Nah, mari kita bersama-sama mempraktekkan. Nah, pada bagian ini kita ketik langsung sama dengan, nah, karena ini horizontal atau vertikal, ya tentunya kita menggunakan horizontal karena judul dari tabel pembanding kita ini atau tabel bantu kita ini berada di samping. Nah, jadi kita pilih HLOOKUP. Kemudian buka kurung, lookup, kemudian lookup value. Lookup value berarti yang ini, kodenya ya. Kita pilih kode, kemudian koma. Di sini saya memilih koma karena di bagian ini itu yang kelihatan di sini adalah koma. Kalau di komputer Bapak Ibu menggunakan titik koma, maka harus menggunakan titik koma di sini. Terus tabel array. Tabel array itu mulai dari sini. Nah, ini dia tabel array-nya. Jadi kita tidak mengambil judul-judul, langsung pada isinya saja. Nah, ini dia tabel array. Kemudian koma lagi, row index.
Nah, yang kita cari adalah nama bagian. Nama bagian itu berada pada baris keberapa? Row baris. Nah, ini berarti nama bagian itu berada pada baris kedua. Ya. Nah, ini nama bagian baris kedua. Oke, berarti koma 2. Kemudian koma lagi. True, false. Nah, di sini kita false supaya kalau nanti misalnya di sini kita memasukkan kode di luar dari kode A, B, C, D, E ini, maka tidak ada nilainya nantinya ya. Kita enter. Nah, sekarang hasilnya adalah sales. Oke, kita cek apakah benar A sales. Oke, benar. Nah, kemudian pada gaji pokok sama, berarti sama dengan H lookup buka kurung kode koma tabel array, masih yang ini tadi tabelnya, kemudian koma lagi karena kita mencari gaji pokok itu berada pada baris ke 1, 2, 3, berarti koma 3, terus koma false. Oke, enter. Tunjangan sama dengan H lookup buka kurung kode koma tabel array koma tunjangan berada di 1, 2, 3, 4 baris keempat koma false. Enter. Nah, kemudian koordinator sama H lookup kode koma pembanding koma 1, 2, 3, 4, 5 koma 5 koma false. Balas kurung enter. Nah, oke. Jadi nah ini kita bisa tinggal copy-copy rumusnya. Namun, kalau kita copy secara langsung seperti ini, tentunya jadinya error ya. Nah, ini. Nah, supaya tidak seperti ini, maka kita pada kolom yang ini kita jadikan nilainya nilai absolut. Nah, kita absolutkan atau kita bekukan. Oke. Oke, enter. Kita tarik kembali. Oke. Ini juga kalau kita tarik pasti nah, oke. Kita absolutkan juga. Kita beri salah. Oke. Nah, dan selanjutnya. Nah, sementara untuk penggunaan vertikal ini sama ya. Jadi sama caranya sama dengan vertikal. Lookup value kode koma. Nah, kita blok mulai dari sini. Oke, jangan diambil judulnya. Kita blok koma. Karena yang kita cari adalah nama bagian itu berada pada kolom 1, 2, pada kolom kedua, kita ketik 2 di sini, yang kedua, koma, false. Nah, enter. Oke, nah, kemudian kita tarik. Wah.
Nah, supaya sama dengan tadi, maka di sini kita absolutkan lagi. Oke. Oke. Nah, begitu pula dengan gaji pokok sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kode, koma, tabelnya kita blok tabelnya. Kemudian koma, karena yang kita cari adalah gaji pokok, kolom 1, 2, 3, berarti koma 3, koma, false. Oke, enter. Nah, ini jangan lupa kita beri string atau dolar. Oke. Oke. Nah, selesai sudah. Untuk selanjutnya, tunjangan dan koordinator sama rumusnya. Untuk tunjangan, karena kalau tunjangan berarti nanti dia koma 4, karena dia berada pada kolom keempat. 1, 2, 3, 4. Begitu pula untuk mencari koordinator, maka dia berada di kolom kelima atau nantinya di koma 5 di sini. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.